Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 30 Mei 2024, yaitu dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Siradoti patikna ido namian di bagasan ibana, jala debata di bagasan ibana, jala siano dota boto nangwian ibana di bagasan hita. Siato dii nanilehon nai tu hita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, memang sangat lancar dan mudah bagi kita membicarakan tentang kasih. Bahkan kita sangat cekatan untuk menguraikannya tentang kasih secara alkitabiah atau mungkin ayat-ayat pendukung yang bisa kita ingat. Namun kenyataannya dan dalam pelaksanaannya ibarat seperti pepatah yang mengatakan jauh panggang dari api. Tidak sesuai ekspektasinya, tidak sesuai kata-kata, pengetahuan dengan perbuatannya tidak sesuai. Kita menguasai secara teori, memahami arti kasih dan juga bahkan kebenaran, tetapi kita belum mencapai kepada kasih yang sebenarnya dalam kehidupan kita, yaitu dengan hati nurani yang tulus dan murni. Dalam nats ini, orang Kristen pada masa itu mengalami situasi dituduh, menyebabkan hidup mereka penuh dengan guncangan, tidak tenang, mereka bergumul, mereka dibenci, dan dianggap sebagai seorang penjahat. Akhirnya mereka sepertinya tertunduk lesu karena sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, perintah yang baru yaitu saling mengasihi. Kesadaran karena ketidakmampuan ini untuk bisa mengasihi itulah yang membuat mereka, orang Kristen saat itu, dituduh oleh hati mereka sendiri. Mereka merasa tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman ini, biarlah kita tetap di dalam Tuhan. Walaupun kita berusaha untuk melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi setiap orang, jangan kita merasa untuk menuduh diri tidak layak sebagai pengikut Tuhan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kasih yang dengan cara yang benar itu adalah karena pengenalan kita akan Allah, pengenalan kita akan Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Mengasihi dalam kebenaran memang itu adalah ciri khas anak-anak Allah yang berasal dari kebenaran. Itu adalah tanda bahwa kita adalah anak Allah. Oleh karena itu, tetaplah hidup di dalam Allah dan tetaplah hidup di dalam perintah-perintahnya, maka dengan sendirinya Roh yang telah Ia karuniakan itu akan mensupport kita untuk mengasihi dengan cara yang benar, dengan hati yang tulus kepada setiap orang. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau perdengarkan kepada kami. Dengan firman-Mu Engkau mengingatkan kami untuk melakukan kasih seperti yang Engkau inginkan dengan tulus hati tanpa mengharapkan balasan. Tetapi itu sesuatu yang sulit di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Tetapi kami percaya dengan Roh-Mu Engkau akan mengendalikan dan memampukan kami, mendukung kami untuk terus belajar dan belajar mengasihi. Oleh karena itu kami tidak baik menghukum atau menghakimi diri kami ataupun orang lain, tetapi biarlah kami tetap hidup di dalam Engkau, hidup di dalam firman-Mu, karena dengan demikian kami akan semakin mengerti, kami akan semakin Engkau ajarkan, Engkau bimbing untuk mengasihi dengan cara yang benar. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka satu hari ini, biarlah mereka menjadi saluran berkat juga bagi setiap orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai.